Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dalam video Pak B. Jadi Pak B kali ini akan melanjutkan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira makhluk hidup apalah yang Pak B bahas hari ini ya? Jadi sebelum Pak B bahas, Pak B mau nanya, apakah di sini ada yang makan nasi? Oh, pasti sebagian besar pernah makan nasi, atau sebagian besar makan nasi, ya kan? Ada yang di sini makan sayuran? Nah, pasti sebagian besar makan sayuran. Kalau Pak B sukanya bayam. Jadi untuk nasi itu kan berasal dari suatu makhluk hidup yang disebut dengan padi, ya kan? Sedangkan bayam ya dari sayur bayam, ya kan? Kedua makhluk hidup ini dikenal dengan tumbuhan. Jadi pada video kali ini Pak B akan bahas tentang ciri-ciri pada tumbuhan. Jadi makhluk hidup yang akan masuk ke dalam kingdom tumbuhan ini atau planta ini harus memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, makhluk hidup yang masuk ke kingdom ini atau ciri-ciri tumbuhan yang pertama yaitu bersel eukariotik. Sudah tahu lah ya sel eukariotik ya. Jadi sel eukariotik itu sel yang memiliki memban inti sel. Jadi ya, dan sudah pasti dia memiliki organel sel lainnya. Hanya saja pada tumbuhan dia memiliki organel tambahan, yaitu kloroplas yang mengandung klorofil dan vakuola yang berperan dalam menyimpan cadangan makanan. Ciri yang kedua, dia merupakan makhluk hidup yang multiseluler. Artinya organisme dari kelompok tumbuhan ini tersusun atas banyak sel, sehingga kita bisa melihatnya dengan mata telanjang. Artinya bukan mata yang ditelanjangi, tapi kita bisa melihat kelompok-kelompok makhluk hidup pada tumbuhan ini tanpa menggunakan alat bantu mikroskop. Contohnya, pernah lihat pohon kelapa? Pernah kan? Pohon nanas misalnya, atau padi tadi? Semua itu bisa dilihat tanpa menggunakan bantu mikroskop, kecuali kita mau melihat bagian-bagian lebih dalam lagi dari selnya, kita baru menggunakan mikroskop. Oke, sudah. Dua. Pertama bersel eukariotik, yang kedua multiseluler, yang ketiga dia memiliki dinding sel. Dinding selnya cuman berbeda dengan dinding sel yang dimiliki oleh bakteri dan dinding sel yang dimiliki oleh fungi atau jamur. Dinding sel pada tumbuhan mengandung zat selulosa atau susun atas zat selulosa. Itu membedakannya dengan kelompok sebelumnya. Yang keempat, karena tadi dia memiliki kloroplas yang mengandung klorofil, dia bisa melakukan fotosintesis sehingga dia termasuk dalam makhluk hidup autotrof atau makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri tanpa memakan makhluk hidup lain. Jadi apa itu fotosintesis Pak B? Jadi fotosintesis itu adalah di mana kelompok pada makhluk hidup tumbuhan ini dia memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah zat anorganik berupa karbon dioksida dan air menjadi zat organik berupa gula, ya kan, yang dimanfaatkan untuk cadangan makanan mereka atau energi mereka dan oksigen, sehingga tumbuhan ini menyumbang oksigen terbesar bagi kita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga kelompok-kelompok tumbuhan ini, karena dia penyumbang hal yang paling kita perlukan, itu oksigen. Sudah 4 ya, pilih ciri 4. Yang kelima, kelompok makhluk hidup ini organismenya memiliki organ akar, batang, dan daun, sehingga dia bisa dibedakan dengan kelompok sebelumnya, fungi. Kalau fungi kan hanya tersusun ada hifa kan yang besarnya kan. Atau pada semua fungi dia tidak punya klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi ciri pada kelompok tumbuhan itu ada 5. 1, bersel eukariotik, yang kedua multiseluler, yang ketiga berdinding sel tersusun atas zat selulosa, yang keempat dia bisa berfotosintesis atau bersifat autotrof, yang kelima dia memiliki akar, batang, dan daun. Bahkan ada yang memiliki bunga sebagai alat bantu reproduksinya atau organ reproduksinya. Oke, jadi itulah pembahasan Pak B tentang ciri-ciri makhluk hidup yang masuk ke dalam kingdom tumbuhan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru di sini atau murid-murid yang menyaksikan video ini memiliki tambahan ciri-cirinya, boleh di komen, boleh ditambahkan di komentar. Untuk materi biologi lainnya yang ingin dibahas juga boleh dikomentari, biar kita sama-sama bisa mendiskusikannya. Sampai bertemu di video Pak B selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.